Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa istiqamah fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita telah dapat melaksanakan salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajaran beliau. Kemudian yang kami hormati Ampun Nenek Mama, adik ulama, cadir pandai, tokoh masyarakat, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat maghrib yang sangat kami hormati. Kemudian izin Pak Haji bertemu kita kembali setelah bulan Ramadan. Disampaikan minal aidin wal faizin untuk Pak Haji dan kepada seluruh jamaah, Allah masih memberikan kesempatan kita bertamu. Kemudian sebelum nambah masuk kepada judul tausiah kita pada malam hari ini, Amba menyampaikan Bapak dan Ibu sesuai dengan ilmu yang Amba pelajari. Dan bilang di rumput nasib tersisik di liang lantai, Amba bilang sadonan dapik dan tinggal untuk orang yang pandai. Bapak dan Ibu, yang kedua, ketika beko dari cara penyampaian Amba tersinggung ibu-ibu apa-apa, Amba secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dia bersedia Bapak dan Ibu? Ya. Alhamdulillah. Baik. Sebagai judul ceramah kita pada malam hari ini, 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi Bapak dan Ibu, 3 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ketika ada seseorang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izni wa audis." Berilah aku nasihat namun ringkas. Ini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayat lain dijelaskan, "Ya Rasulullah, alimni wa audis." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang singkat dan padat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu wada wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas." Jadi dari hadis itu Bapak dan Ibu, ada 3 pesan nasihat disampaikan kepada seseorang yang menghampiri Rasulullah SAW. Namun walaupun itu disampaikan untuk seseorang yang menghampiri Rasulullah,
tetapi akan ini nasihat untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama Bapak dan Ibu nasihat Rasulullah kepada kita atau kepada seseorang dan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, idza kunta fi salatika fasalli salata mu'addil. Apabila kamu hendak mendirikan salat, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka anggaplah salat yang kamu kerjakan itu seolah-olah salat terakhir yang kamu laksanakan. Ini pesan yang pertama Bapak dan Ibu. Beliau mengatakan, ketika kamu melaksanakan ibadah salat, anggap salat yang kamu laksanakan itu salat yang terakhir kamu laksanakan. Jadi pesan yang pertama ini Bapak dan Ibu menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita betapa penting kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Jadi salat ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi bagaimana salat itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyampaikan demikian Bapak dan Ibu? Karena sesuai yang Anda sampaikan, kita ada ajal masing-masing. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjemaah, tetapi kita belum tahu untuk maghrib besok kita masih bisa untuk melaksanakannya. Jadi ini secara khusus. Namun secara umum Bapak dan Ibu, dari pesan yang pertama ini Rasulullah menyampaikan, apapun ibadah yang kamu lakukan, sedekahkan namanya. Apapun ibadah yang kamu lakukan, anggap itu ibadah yang terakhir Allah berikan kepadamu. Kita laksanakan pada saat itu. Karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu ajal kematian kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sakitnya mati. Dan kita tidak tahu Bapak dan Ibu kapan ajal itu akan datang kepada kita. Bisa jadi setelah maghrib ini, bisa jadi 1 pekan lagi, bisa jadi 1 bulan lagi. Itu Allah yang menentukan. Itu rahasia Allah. Yang penting kita persiapkan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, anggap itu ibadah terakhir yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita menganggap itu Ramadan ibadah yang terakhir kita lakukan, yakinlah Bapak Ibu, kita akan khusyuk, tidak akan asal-asalan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi Bapak dan Ibu, kita masih menganggap umur kita masih panjang, kita masih akan ada asal-asalan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Bapak dan Ibu, Umar adalah seorang yang tegas pemberani Pak. Ketika sedang masuk waktu salat, ketika dia melaksanakan salat, sering Umar itu menangis. Takut dia. Padahal Umar itu paling tegas, pemberani. Tapi ketika waktu salat masuk, ketika melaksanakan salat, tangisnya yang terdengar pada orang. Begitu takutnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau masalah umrah kita, kalau di kampung Anda Bapak Ibu sama dengan lampu minyak tanah. Risiko anak mulai Pak. Lampu toko. Jadi ajal kematian kita ke Bapak dan Ibu sama dengan lampu toko, ya Pak. Bapak model filosofinya lampu toko Ustaz? Karena ketika lampu toko tadi kita isi dengan minyak tanah, kita hidupkan. Semakin lama lampu ini hidup, minyak di dalam lampu semakin lama semakin berkurang. Iya Pak. Semakin lama hidup, minyak tadi semakin lama semakin berkurang. Ketika minyak habis dalam tank tadi, maka secara otomatis lampu akan padam atau mati. Iya Pak. Kita tidak tahu Pak, apa tank
serapi sekian. Karena tanknya minyak panas. Ada tank kita tu yang setengah, ada tank kita tu yang seperampet isi minyaknya, ada yang sepertiga, ada yang lebih apa bapak dan ibu. Tank tadi kosong hanya pembahasan sumbu saja. Ketika dihidupkan mati. Jadi tank kita kan tidak sama. Untuk itu bapak dan ibu, karena ajal kematian kita tu tidak sama, kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Maka bapak ibu, ketika kita beribadah, anggap ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang terakhir Allah berikan kesempatan untuk kita. Kare Pak. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu pesan yang pertama. Sehingga kalau kita menganggap ya ini ibadah yang terakhir, kita akan berusaha untuk khusyuk dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah, mohon pertolongan dengan sabar dan salat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sehingga bapak dan ibu, sering kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, dunia sudah kita tinggalkan. Tidak ada yang tekanan apa angkat takbir Allahu Akbar, tekanan aja yang di dunia. Tinggalkan itu sementara. Kita berhadapan dengan Allah. Jadi pesan yang pertama bapak dan ibu, ketika kamu melaksanakan ibadah sholat, maka anggaplah sholat yang kamu lakukan itu seolah-olah sholat yang terakhir Allah berikan kesempatan untuk kamu. Bapak dan ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi pesan yang pertama, agar kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan yang kedua bapak dan ibu, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang yang mendatangi beliau, dan juga untuk kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala taqallam bisalamin ta'tabiru minhu ghadah. Dan janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nanti meminta maaf di hari yang akan datang. Pesan yang kedua ini yang tersirat bapak dan ibu, bahwasanya pesan yang disampaikan Rasulullah itu adalah untuk menjaga lisan yang ada pada diri kita. Lisan yang kedua, hati-hati dengan lisan yang ada pada diri kita bapak dan ibu. Coba kita cari anatomi tubuh kita. Lidah di mana letaknya pak? Di bagian dalam, ditutup dengan mulut, ya pak. Kemudian dipagar dengan gigi. Mulut itu rapatnya menjaga penjagaan lisan. Tetapi suatu ketika lisan ini lepas, kalau tidak pandai mengontrol lisan, akan bisa mencabik-cabik rumah tangga orang lain. Lisan yang lapar tadi bapak dan ibu, ala dijaga oleh mulut, ala dipagar oleh gigi, lapenya tidak pandai kita menjaganya, akan dapat mencabik-cabik tatanan dalam bermasyarakat. Bapak dan ibu, lisan itu, lidah itu tidak bertulang. Iya betul. Lisan tidak bertulang, tetapi karena lidah yang tidak bisa kita kontrol, akan dapat menghancurkan rumah tangga orang lain. Lidah tidak bertulang pak, lidah tidak bertulang pak, tetapi karena lidah yang tidak bisa kita jaga, akan dapat menghancurkan tatanan di dalam bermasyarakat. Mohon maaf bapak dan ibu, kalau ada satu atau dua orang yang tidak bisa menjaga lisannya di dalam bermasyarakat,
menimbulkan pertikaian, pertengkaran di dalam masyarakat tersebut. 1-2 orang saja. Makanya Nabi mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan nanti pada akhir zaman terhadap umatku adalah lidah. 3 kali Nabi mengatakan itu. Kemudian diperjelas, man amana billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkatalah dengan baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik kita itu diam. Dalam posisi ini Bapak dan Ibu, diam itu ibarat emas. Jadi Nabi mengatakan lidah, jaga. Jadi ini pesan yang kedua Bapak dan Ibu, sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 Allah juga menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau dalam pepatah Minang Bapak dan Ibu, bajalan paliharo kaki, bakato paliharo lidah. Dalam orang Minang juga disampaikan demikian. Bakato paliharo lidah. Lidah pun dapat tulang Bapak. Kalau tak bisa dijaga akan dapat menimbulkan pertengkaran. Dan besok kalau tidak pandai menjaga lidah, menyebabkan kita sibuk untuk mencari minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Untuk itu jaga lisan kita. Memang ringan Bapak Ibu, sehingga dijelaskan ada pepatah Arab, peribahasa Arab mengatakan lisan itu kecil bentuknya, tetapi besar dampaknya. Lisan itu kecil bentuknya, tetapi besar dampaknya. Kalau kita pergunakan kepada kebaikan, akan berdampak baik terhadap lisan yang kita keluarkan, bermakna. Tetapi kalau tidak kita gunakan kepada yang baik, akan berdampak besar juga. Kehancuran, pertikaian, pertengkaran akan terjadi dikarenakan ulah lisan yang kecil tersebut dan berdampak besar dalam tatanan kehidupan kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, nasihat Rasulullah SAW kepada seseorang yang minta nasihat tadi, sahabat tadi, dan juga kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, wajami'il ya'sa mimma fi aidin nas, yang artinya jangan berharap lebih kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang ketiga Bapak dan Ibu, jangan kita terlalu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berharap kepada manusia, yakinlah Bapak dan Ibu, sebesar apa harapan kita kepada manusia, siap-siap sebesar itu pula kekecewaan timbul kepada kita Bapak dan Ibu. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah, akan timbul 2 sifat bagi kita. Yang pertama, sifat yang timbul ketika kita berharap kepada Allah, akan timbul sifat qanaah di dalam diri kita. Qanaah itu Bapak dan Ibu merasa cukup yang apa yang Allah berikan kepada kita. Menerima di sini bukan berarti kita berburuk sangka kepada Allah, tidak. Menerima apa yang Allah berikan. Sifat yang kedua dari kita berharap kepada Allah itu, sifat yang kedua yang akan timbul adalah tawakal. Menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil ya Pak. Usahanya kita yang melakukan, pekerjaannya kita yang melakukan, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertawakal, kalau gagal kita tidak putus asa, kalau berhasil kita tidak menjadi orang yang sombong.
Ini gunanya bertawakal kepada Allah. Kalau gagal, dia tidak akan putus asa. Tetapi kalau dia berhasil, dia tidak sombong. Inilah dari sifat tawakal itu, Bapak dan Ibu. Jadi ada timbul nasihat Bapak dan Ibu. Seorang datang kepada Rasulullah meminta nasihat, dan itu juga untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Nasihat yang pertama, salatlah, laksanakanlah salat. Tetapi salat yang kamu kerjakan itu seolah-olah salat yang terakhir Allah berikan kepadamu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, jaga lisan kita. Yang ketiga dari nasihat Rasulullah itu adalah jangan berharap lebih kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu berharap. Kemudian dari sifat berharap kepada Allah akan timbul sikap qanaah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3, wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama untuk diri yang pribadi yang menyampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Ya, ada yang mau tanya? Lagi ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, talajang dikenai, talado dikaturun, mohon maaf Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi ceramah Ustaz Riji Saputra, Riji Saputra SPD. Alhamdulillah.